kapan sih terakhir kita pawai SEA Games? Kan udah 30-an tahun yang lalu juga. Jadi menurut saya wajar kalau misalnya agak sedikit ramai ya pawai kemarin. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan nanti. Setelah juara sebenarnya pertanyaannya itu next-nya mau jadi apa? Nanti mau ngapain? Kemarin barusan gue telepon Bagas, gue tanya, lu motivasi apa sih yang lu dapet dari Coach Indra Safri gitu sampai lu di final tuh kayak bener-bener warrior banget. Dia bilang, semua bisa dikalahin kecuali Tuhan katanya. Halo semuanya, salam Ransportainment. Balik lagi di acara terkeren di Ransportainment yaitu Kick and Runs. Kali ini Afif Safi ketemu lagi dengan kalian. Semoga semua dalam keadaan sehat nih. Nah, jangan lupa mau ngingetin sekali lagi buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Buat kalian juga yang ketinggalan video-video sebelumnya bisa ditonton langsung di YouTube Ransportainment. Nah, sebelumnya Afif Safi dan seluruh jajaran di Ransportainment mau mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Ini boleh tepuk tangan, boleh. Ini 32 tahun ya, umur saya aja belum segitu tuh. Tapi Indonesia sudah berhasil meraih emas lagi. Nah, tapi kali ini saya sudah bersama komentar-komentar yang pastinya bikin kangen Ransportainment Mania. Di sini ada Bung Bes dan Bung Supri. Wih, alhamdulillah. Oke, ini sebelum kita review pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Thailand, itu benar-benar saya sih ngelihatnya Indonesia udah di atas Thailand tuh secara permainan hari itu aja. Tapi ini yang menarik tentang parade karena rame nih parade nih. Pemerintah memang mengusulkan untuk parade pawai-pawai gitu. Terus PSSI ya bikin acara sendiri sebenarnya untuk timnas Indonesia. Pawai-pawai konvoi. Tapi ada beberapa atlet mungkin yang ngerasa ada kecemburuan sosial lah. Ini lebih spesial nih, bisnya lebih gede. Nah, itu ngelihatnya gimana itu? Apakah ada apa sih di situ? Iya, pastinya kita harus memberikan selamat, mengapresiasi pencapaian timnas kita SEA Games di musim ini, di tahun ini. Mereka mampu meraih emas, penantian 32 tahun ya. Penantian begitu lama, tapi dengan pawai timnas kemarin, jelas ya bahwa ini adalah pestanya masyarakat Indonesia yang harusnya memang tidak hanya sepak bola. Cuman yang mengadakan untuk pawai ini memang PSSI. Artinya ada miskomunikasi walaupun di sana Pak Menpora juga hadir gitu. Artinya apa? Sebenarnya juga cabang-cabang atlet-atlet lain juga difasilitasi untuk sama-sama konvoi memutari atau berkeliling di Jakarta. Gitu. Tapi kalau lu sendiri ngeliatnya gimana ya Bang Bes? Ini kan ada konvoi, terus ada beberapa yang ya mungkin kurang dispesialkan katanya begitu. Ya, kalau gue ngelihatnya Pip ya, ini kan pertama-tama kita balik dulu ke SEA Games-nya. Kita dapat medali emas, pencapaian yang luar biasa, nggak mudah, nggak gampang. Dramanya luar biasa. Kalau mudah atau gampang, kita nggak akan nunggu 30-an tahun, ya kan? Dan akhirnya kita dapat dan sangat well deserve, sangat berhak Indonesia dapat medali emas. Karena memang di atas lapangan yang main bola menurut saya cuma Indonesia kemarin. Karena memang ketika ada bola 50-50, ada bola long ball, ada bola crossing, Indonesia semua yang mencoba untuk merebut. Istilahnya lebih semangat. Sementara di sisi lain Thailandnya bermain agak sedikit lebih santai. Mungkin ada sedikit kesombongan, ada sedikit meremehkan Indonesia. Nah, itu jadi celah buat kita akhirnya bisa memenangkan medali emas kemarin. Terus Indonesia merayakan di jalan, terus mereka konvoi, menurut saya itu hal yang wajar, tidak perlu dibesar-besarkan. Karena namanya orang bahagia, Pip ya, ingin membagi kebahagiaan itu, ingin menyapa supporter, dan supporter pun antusiasmenya nggak sedikit. Mereka juga ingin menyapa juara SEA Games. Istilahnya, kapan sih terakhir kita pawai SEA Games? Kan udah 30-an tahun yang lalu juga. Jadi menurut saya wajar kalau misalnya agak sedikit ramai ya pawai kemarin, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Nanti kalau misalnya ada event yang juara lagi, ya pawai lagi. Kemarin aja yang pas Olimpiade juara bulu tangkis kan pawai juga. Bahkan kalau nggak salah dari bandara kalau nggak salah itu kan sampai ke Jakarta. Iya, apalagi kan nanti kan mereka tanggal 25 itu kan akan diundang ke istana. Ya siapa tahu momen sebelum tanggal 25 itu kan PBPB berkomunikasi dengan Pak Menpora ya kan, kemudian bisa memfasilitasi atlet-atlet cabang lain untuk bisa
konvoy ataupun ya bisa pawai berbagi kebahagiaan dengan kebahagiaan. masyarakat Indonesia gitu. Iya, oke. Tapi setelah juara sebenarnya pertanyaannya itu next-nya mau jadi apa? Nanti mau ngapain next-nya? Tapi itu nanti kita bahas. Sekali lagi selamat buat timnas yang berhasil meraih medali emas. Dan atlet-atlet lainnya juga tuh, pencak silat, renang juga selamat ya. Nah, ini kita sekarang ke pertandingan nih. Setelah 32 tahun Indonesia akhirnya bisa lagi meraih emas di SEA Games dan ngalahin Thailand. Skornya juga 5-2 itu wah minta dibantai istilahnya lah. 2-1 belum cukup, udahlah kasih 5-2 lah. Dikasih 21 nggak Nggak mau ya, dia makanya dikasih pokoknya. 52 gitu kan. Nah, dan yang menarik juga Coach Indra Safri yang seakan-akan dia tuh tahu nih kalau usia muda mau diapain gitu. Kita ke Indonesia dulu di pertandingan saat itu tuh. Apa yang terjadi? Kayaknya tuh Indonesia di atas Thailand tuh kalau penglihatan saya. Iya, kembali pernah saya sampaikan bahwa dalam sepak bola taktikal hanya 30%. Sisanya adalah psikologis. Bagaimana Coach Indra dengan coaching staffnya mampu untuk bisa membuat tim ini tetap fokus walaupun sempat chaos juga ya kan. Kemudian terlihat ya mentality mereka memang luar biasa sekali. Walaupun sempat unggul 2-0 ya kan, kemudian 2-2 dan akhirnya perpanjangan dan Irfan Jauhari muncul sebagai pembeda dengan 1 golnya. Ini memperlihatkan bahwa sepanjang permainan 120 menit mereka konsisten. Artinya mereka juga kehilangan bola juga selalu pertama dan selalu cepat untuk merebut bola. Kemudian senjata mereka apa? Counter attack. Ini yang menjadi modal dalam mengarungi proses perjalanan sebelum mereka mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Ya kalau yang lihat tapi Bang, gue ngelihat nih Indonesia kan banyak yang bilang ujiannya nanti nih di menit 70. Kayaknya udah pada capek gitu. Ternyata belum capek-capek juga. Bahkan ketika skornya disamakan nggak ada wajah-wajah panik kayak tetap ayo terus, tetap golin. Pertama yang membedakan Coach Indra Safri dengan pelatih-pelatih lain, khususnya pelatih asing, adalah mental dan spiritual. Ini yang ditambahkan oleh Coach Indra Safri ke tim, mental dan spiritual. Karena saya pernah ikut beliau 1-2 tahun di federasi dan beliau selalu mengatakan mental dan spiritual itu yang akan jadi pembeda di lapangan. Apa itu? Mental, Vip. Kita ngasih motivasi selalu ke anak-anak. Tadi Bung Supri udah bilang bahwa cuma 30% taktikal, ngasih semangat, selalu positif. Kan sebelum masuk ke SEA Games, orang banyak yang ada keraguan-raguan bahwa Indonesia bisa dapat medali emas. Tapi saya yakin Coach Indra Safri bersama coaching staff-nya pasti meyakinkan pemain bahwa mereka bisa meraih hasil yang maksimal. Terus kedua, spiritual. Kita tahu Indonesia negara yang beragama. Kita punya ada sekitar 5 agama yang berbeda-beda, tetapi kan yang mayoritas adalah Islam. Dan kita lihat di sebelum pertandingan ada beberapa kali foto bagaimana kita berdoa bersama dan menurut agama dan kepercayaan Sholat masing-masing berjamaah juga, bersama. sholat berjamaah. Dan itu yang menjadi pembeda menurut gue, mental dan spiritual yang dibawa Indra Safri ke tim itu mungkin kita lihatnya tidak terlalu penting, tetapi itulah pembedanya. Itulah pembedanya. Maksudnya spiritual kan menenangkan, membuat kita jadi merasa nyaman, dekat dengan Tuhan, terus membuat kita lebih percaya diri. Itu faktor-faktor kecil. Secara teknisnya, kalau saya lihat tadi menyambung Bung Supri, Indonesia lebih kuat di era Indra Safri sekarang dalam hal pressing. Dan berapa kali gol yang dicetak Indonesia ke gawang Thailand, khususnya ketika menit udah 70 ke atas, extra time, itu dari hasil counter press. Atau ketika Thailand sedang mencoba build up, fase awal build up, masih belum build up-nya belum progres sampai ke lini tengah, itu sudah bisa direbut. Itu artinya apa? Berarti energi tim nasional Indonesia itu masih ada. Dan patut kita apresiasi juga kinerja dari Indra Safri dan staff. Juga jangan lupa proses yang sudah dijalani, Pip, selama berapa tahun terakhir, dari tahun 2020, 2021, era Sintayong, era kepengurusan PSSI sebelumnya, yang kita tes sampai ke Turki, ke Spanyol, ke Kroasia, itu kan membangun yang dinamakan dengan tadi strength, endurance, speed, dan kebanyakan pemainnya ya sekarang main di SEA Games. Itu kan ketika 2021, 2022 kemarin, tim yang dibangun untuk ke Piala Dunia. Akhirnya Piala Dunianya batal, ya sekarang timnya fokusnya di SEA Games. Jadi menurut saya ini adalah proses yang tidak sebentar. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia beruntung dapat medali emas, lawan Vietnam beruntung, lawan Thailand beruntung, saya rasa tidak. Karena ini proses yang panjang dan tidak mudah. Satu lagi yang menarik, tadi malam saya sempat ngobrol dengan coaching staff yang ada di 23 SEA Games. Di pertandingan terakhir, mereka tidak memberikan instruksi taktikal apapun. Mereka hanya flashback, diputarkan video bagaimana proses awal seleksi,
bagaimana proses setelah mereka mampu masuk final. Dengan lampu dimatikan, mereview bagaimana perjuangan mereka itu. Dan hasilnya mereka sepertinya tidak pernah merasa kelelahan. Ada second win yang muncul. Ada motivasi yang berlebihan. Kemudian keharuan terjadi di situasi yang ada di briefing itu, semuanya pada menangis dan ingin satu. Garuda di dada mereka dan merah putih berkibar. Dan hasilnya Kita kan kadang pesimis, Vip. Pesimis datang ke pertandingan karena udah sering kalah sama Vietnam, sama Thailand, terus ketika berhadapan dengan mereka kita udah pesimis. Wah, bakal kalah. Bakal kelihatan Indonesia seperti apa. Tapi tidak seperti itu di SEA Games kali ini. Ketika main di lapangan, ketika melawan Thailand, Thailand yang begitu superior di masa lalu, biasa-biasa aja akhirnya. Karena apa? Indonesia lebih mau, lebih pengen menang, lebih menunjukkan kualitasnya, lebih percaya diri. Sedangkan mungkin Thailand saya lihat seperti saya bilang di awal, ada sedikit kesombongan, ada sedikit meremehkan Indonesia yang itu dibuktikan dengan preskon di awal yang dia mengatakan bahwa supporter Indonesia nggak datang apa segala macam. Kalau saya sebagai pelatih, mungkin saya akan tegur pemain itu karena di belahan dunia manapun kita nggak bisa melarang supporter untuk tidak datang ke stadion. Jadi satu sedikit kesombongan itu bisa jadi kerikil dan kerikil itu akhirnya mengandaskan mimpi Thailand dengan kesombongannya dan akhirnya kita lihat Indonesia menang dengan skor yang tidak kecil. Betul, betul. Tapi gue sepakat banget sama kedua komentar yang bilang kalau mental, kalau udah di final tuh emang mental loh. Kemarin barusan gue telepon Bagas, gue tanya, lu motivasi apa sih yang lu dapet dari Coach Indra Safri gitu sampai lu di final tuh kayak bener-bener warrior banget. Dia bilang semua bisa dikalahin kecuali Tuhan katanya. Itu kan berarti kan mentalnya itu Coach Indra habis gol pada sujud, itu juga ternyata ngaruh. Nah, bahkan seperti yang Om bilang juga ada kayak sekarang perangkatnya udah banyak nih Indonesia nih. Coach pelatih juga asisten udah banyak. Terus udah ada secara akademis ada psikolog, ada dokter juga, dokter yang bagus-bagus. Itu sengaruh itu berarti legend Om di situ Om. Iya, di sana kan terlihat ya ada Coach Kurniawan, ada Coach Bima, ada Coach Yeyen, kemudian Coach Eko, semuanya alumni Primavera yang memang dibutuhkan untuk bisa membantu tidak hanya teknis ya, membantu Coach Indra Safri, tapi bagaimana di luar lapangan, bagaimana di dalam tempat menginap mereka, pendekatan persuasif kepada para pemain untuk bisa diharapkan tampil konsisten, bisa menjadi warna, bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia, dan mereka jalankan dengan luar biasa. Keberhasilan tim ini memang Coach Indra Safri sebagai pelatih kepala, tapi ada orang-orang yang luar biasa yang pernah main duluan. Pernah memakai jersey tim nasional. Gitu. Jadi mereka punya pengalaman. Ditambah lagi dengan mereka juga memiliki lisensi kepelatihan yang luar biasa. Dan kita juga sebagai asisten pelatih, kita kan tugasnya untuk mensupport pelatih kepala maunya apa. Dan kadang-kadang yang do talking, yang ngelakuin diskusi dengan pemain, memberi motivasi secara 1 lawan 1, 1 lawan 2 dengan pemain, ya itu adalah asisten. Dan yang melakukan pendekatan. Jadi pelatih kepala tinggal memutuskan dan asisten pelatih tinggal memperbaiki kalau misalnya ada kekurangan kecil-kecil atau misalnya ada sedikit pemain yang sedikit bandel sedikit, ya itu kan asisten pelatih yang ngomong face to face supaya lebih kena gitu kan. Kalau ya terakhir kan kita bisa lihat ya bagaimana Sananta di briefing sama seorang Coach Kurniawan bahwa dia tuh mampu untuk cetak gol. Dan akhirnya mereka cetak gol. Begitu juga Irfan Jauhari. Begitu pentingnya satu perkataan, satu ucapan, satu masukan yang memang bisa diaplikasikan di dalam lapangan dan hasilnya memang luar biasa. Itu nanti kita bahas striker-striker dan penyerang-penyerang Indonesia tuh sekarang sepertinya udah punya striker-striker yang mantap lagi. Tapi ini mau sedikit update medali di SEA Games 2023. Indonesia berada di peringkat ketiga. Ini klasmen ya, udah selesai kan ya? SEA Games juga udah selesai. Di atas ya, dengan 136 emas ya. Kemudian Thailand 108, Indonesia di 87 emas ya. Dan Kamboja sebagai tuan rumah di posisi keempat. Ya apapun itu dengan banyaknya cabang cabang olahraga yang tidak dipertandingkan, Indonesia masih berada di posisi ketiga, saya pikir ini juga sebuah pencapaian yang luar biasa. Melebihi target bahkan yang dibebankan kepada kontingen dan patut kita apresiasi juga
bagaimanapun proses mereka menuju mendapatkan 87 emas, Ya. tapi endingnya kan 87. Jadi di situ kita bisa bilang bahwa berhasil Indonesia di SEA Games kali ini. Wis, Indonesia berhasil sekali lagi. Selamat buat Tapi Pip, Tapi berhasil. Apa? tapi ya kan dari tadi kita ngomongnya berhasil terus. Nah, itu dia. Emas, pencapaian sesuai dengan target. Kita nggak boleh lupa juga bahwa sepak bolanya nggak berhenti di sini. Medali emas yang kita dapat, harapannya ini bukan yang terakhir. Ya. Sebentar lagi ada SEA Games yang lain di Thailand, 2-3 tahun lagi. Ya kalau bisa kita medali emas lagi. Dalam waktu dekat akan ada kualifikasi AFC Under 23, ada juga Asian Games, ada juga Piala Asia yang kita bilang sangat penting, kompetisi yang sesungguhnya. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan medali emas ini jadi momentum Indonesia untuk bangkit, momentum untuk sepak bola Indonesia menjadi raja ASEAN minimal. Pastinya ya. Ya kalau harapan saya sebagai mantan, saya pesen titip ke Pak Erik ya kan. Ini memang pencapaian luar biasa. Kompetisinya Pak untuk pembangunan youth development 18 tahun, 20 tahun itu sangat penting. Apalagi pencapaian SEA Games musim ini pun juga banyak sekali pemain-pemain muda yang dimainkan di klub-klub Liga 1. Artinya apa? Menit bermain itu sangat penting. Karena apa? Dengan dapat menit bermain, mereka merasakan atmosfer pertandingan. Mentality akan terbentuk dengan banyaknya supporter yang ada di stadion. Dan mereka sudah menjawab itu semua. Kalau di klub kan mereka bersaingnya bukan dengan sesama umur. Yes. Mereka bersaing dengan senior. Seniornya juga. Senior lokal. Terus kedua, mereka juga bersaing dengan pemain asing. Nah, ini kan meningkatkan kualitas mereka juga. Tapi kita juga harus siapkan wadah menurut saya untuk pemain-pemain yang belum bisa berkompetisi bersama tim senior, tim Liga 1. Kan kita siapkan juga kompetisi Elite Pro-nya, Under 18, Under 20 yang supaya mereka tuh juga bisa berkompetisi. Karena tadi kita sebelum sini kita bahas soal timnas Jepang, bagaimana Jepang dia punya roadmap sampai 2050. Mereka menurut saya mereka adalah tim Asia tersukses. Tapi mereka masih ingin terus belajar. Target mereka tidak terlalu muluk-muluk, mereka cuma ingin meningkatkan partisipan. Mereka ingin meningkatkan orang-orang yang jumlah orang main bola itu ditingkatkan dari 4 juta ke 5 juta. Terakhir 2050 mereka ingin ada 10 juta orang yang bermain sepak bola di Jepang. Jadi menurut saya Indonesia juga mungkin bisa mencontoh Jepang dengan meningkatkan partisipan orang yang bermain bola. Itu dibantu dengan apa? Infrastruktur, lapangan-lapangan jadi lebih banyak. Kompetisi berjenjang. Kalau ada orang yang ingin buka lapangan, bikin lapangan, dipermudah izinnya, pembebasan tanahnya. Ya kan? Jadi supaya orang nggak lupa bahwa sepak bola itu adalah olahraga. Mereka ke lapangan itu mereka pengen main olahraga, mereka pengen main sepak bola. Iya, apalagi kan Jepang sudah memikirkan bahwa sepak bola itu satu industri. Dari industri itu akan bisa menjadi bisnis yang luar biasa, entertain dan prestasi. 4 ini nggak bisa lepas. Mereka punya perusahaan-perusahaan yang bisa kolaborasikan dengan sepak bola. Bahkan di Jepang kartunnya aja Tsubasa kan buat menyuplai orang-orang suka sama bola kan. Betul. Kapten Tsubasa dibuat pertama kali tahun 80-an akhir, 90-an awal. Itu kan karena di Jepang orang lebih suka baseball. Jadi akhirnya supaya orang suka sepak bola, ya dibuatlah komik supaya orang ekskul ekstrakurikuler. Terus Jepang Professional League-nya saja baru mulai tahun 93. Dan Indonesia sudah mulai lebih awal daripada itu. Galatama ketika itu. Dan akhirnya sekarang kita lihat, kalau nggak salah Liga Jepang baru anniversary ke 30 tahun. Liganya, tapi sekarang kita lihat levelnya sudah sangat-sangat mendunia. Jadi terakhir Pip, momentum ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh federasi yang sekarang saya lihat mereka punya keunggulan karena mereka sudah dapat medali emas. Jadi ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat, kecintaan masyarakat lagi soal sepak bola itu. Supaya nggak sekedar hanya menonton, nggak sekedar hanya ikut SSB di awal, tetapi juga ada komitmen supaya mereka itu terus tekun bermain sepak bola. Iya, itulah dia mudah-mudahan kemenangan timnas Indonesia di SEA Games berhadapan dengan Thailand banyak motivasi-motivasi lebih ya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Ini ada pertanyaan singkat aja sedikit pilihan. Boleh juga Ransportainment dijawab juga boleh ini. Kalau ada pilihan, mending Indonesia juara SEA Games atau lolos Piala Dunia? U20. U20. Nah, Om Supri dulu. Kalau aku sih juara SEA Games ya. Karena untuk bisa mencapai ataupun lolos ke Piala Dunia Under 20 atau juara itu perlu proses. Banyak prosesnya. Jadi harapan saya jadi juara di Asia Tenggara dulu, Asia baru berbicara World Cup.
Bang Bes? Kalau saya menyelenggarakan Piala Dunia U20. Karena menurut saya terakhir kali kita main itu lebih lama daripada 30 tahun. Dan kesempatan untuk dilihat langsung oleh talent scout, oleh pelatih, oleh owner klub di seluruh dunia itu sangat-sangat besar. Makanya saya menyebutkan bahwa AFC, kualifikasi Piala Dunia, bahkan Piala Dunia U20 itu adalah kompetisi yang sesungguhnya. Ya udah dah, berbagai macam jawaban Transportainment Mania juga bisa dijawab di kolom komentar. Stay tune terus, Kick and Runs. Juga yang menarik Pip, di sini ada kemarin saya baca artikel bahwa ini Inter masuk Champions League final ini tidak lepas dari peran Manchester United. 4-0 ini udah skor yang layak nggak sebenarnya buat City? Istilahnya sekarang nih diekspos sama Manchester City bahwa Real Madrid itu bobrok. Real Madrid itu banyak kekurangan. Real Madrid itu butuh pembaruan lagi.